Saya akan menjelaskan tentang multilingual education. Definition: multilingual education typically refers to first language, first education, that is schooling which begins in the mother tongue and transitions to additional languages. Jadi, pendidikan multibahasa biasanya mengacu pada pendidikan bahasa pertama-tama, yaitu sekolah yang dimulai dalam bahasa ibu dan transisi ke bahasa tambahan. Multilingualism is the use of more than one language, either by an individual speaker or by a group of speakers. Multilingualisme adalah penggunaan lebih dari satu bahasa, baik oleh seorang penutur secara individu maupun oleh sekelompok penutur. The factors for the formation of a multilingual language are four patterns, namely through migration, colonization, federation, and diversity in border areas. Faktor-faktor terbentuknya multibahasa melalui 4 pola, yaitu melalui migrasi, kolonisasi, federasi, dan keragaman di daerah perbatasan. What is the importance of mother tongue-based multilingual education? Using mother tongue helps a child develop their critical thinking and literacy skills. Research shows that children learning in mother tongue adopt a better understanding of the curriculum. Skills learned in mother tongue do not have to be retaught when the child transfers to a second language. Apa pentingnya pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu? Menggunakan bahasa ibu membantu seorang anak mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan literasi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar dalam bahasa ibu mengadopsi pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum. Keterampilan yang dipelajari dalam bahasa ibu tidak harus diajarkan kembali ketika anak berpindah ke bahasa kedua. 5 benefits of the multilingual classroom. First, multilingual classrooms foster essential 21 sensory skills. Second, multilingual children are more empathic. Third, speaking more than one language is better for your brain. Fourth, multilingualism connects communities. Fifth, being multilingual gives children better job prospects. Jadi 5 manfaat kelas multibahasa. Yang pertama itu ruang kelas multibahasa menumbuhkan keterampilan abad ke-21 yang penting. Kedua, anak multibahasa lebih berempati. Yang ketiga, berbicara lebih dari satu bahasa lebih baik untuk otak. Keempat, multilingualisme menghubungkan komunitas. Yang kelima, menjadi multibahasa memberi anak-anak prospek pekerjaan yang lebih baik. How many languages is multilingual? A person who can speak 4 or more languages is multilingual. Only 3% of people around the world can speak over 4 languages. Less than 1% of people worldwide are proficient in many languages. If someone is fluent in more than 5 languages, the person is called a polyglot. Jadi berapa banyak bahasa yang multibahasa? Seseorang yang dapat berbicara 4 bahasa atau lebih adalah multibahasa. Hanya 3% orang di seluruh dunia yang dapat berbicara dalam 4 bahasa. Kurang dari 1% orang di seluruh dunia mahir dalam banyak bahasa. Jika seseorang fasih dalam lebih dari 5 bahasa, orang tersebut disebut polyglot. How can a person be multilingual? Here are 5 quick tips to become a polyglot. First, study one book in several languages. Second, use your active time for learning.
Third, analyze your potential for learning the number of languages. 4. Learn languages of the same family. 5. Be passionate. Jadi bagaimana seseorang bisa jadi multibahasa? Ada 5 tips. Cepat menjadi polyglot. Yang pertama, pelajari kembali buku dalam beberapa bahasa. Yang kedua, gunakan waktu aktif Anda untuk belajar. Ketiga, analisis potensi Anda untuk mempelajari sejumlah bahasa. 4. Pelajari bahasa dari keluarga yang sama. 5. Bersemangatlah. What are the features of multilingualism? Multilingualism is the norm in the world. Monolingualism is an exception. Language and nationalism, language dominance, language loss, and shift are characteristics of multilingual nations, in particular those with a colonial history. Jadi, apa saja ciri-ciri multibahasa? Multilingualisme adalah norma di dunia. Monolingualisme adalah pengecualian. Bahasa dan nasionalisme, dominasi bahasa, kehilangan dan pergeseran bahasa adalah ciri bangsa multibahasa, khususnya yang memiliki sejarah kolonial. Why is multilingualism important? Multilingualism has never been more crucial a skill, given educational, economic, and cultural globalization. Linguistic competence in more than one language allows for multicultural and global awareness while at the same time promoting academic success and broadening career perspectives. Mengapa multibahasa itu penting? Multilingualisme tidak pernah menjadi keterampilan yang lebih penting. Mengingat globalisasi pendidikan, ekonomi, dan budaya. Kompetensi linguistik dalam lebih dari satu bahasa memungkinkan kesadaran multikultural dan global sementara pada saat yang sama mempromosikan keberhasilan akademik dan memperluas perspektif karir. What is mother tongue and its importance? Mother tongue is vital in framing the thinking and emotions of people. Being fluent in the mother tongue, which is also known as the native language, benefits the child in numerous ways. It associates him to his culture, ensures enhanced cognitive development, and supports in the learning of other languages. Apa itu bahasa ibu dan apa pentingnya? Bahasa ibu sangat penting dalam membingkai pemikiran dan emosi orang. Menjadi fasih dalam bahasa ibu yang juga dikenal sebagai bahasa ibu, bahasa bermanfaat bagi anak dalam banyak hal. Ini mengaitkannya dengan budayanya, memastikan peningkatan perkembangan kognitif dan mendukung dalam pembelajaran bahasa lain. What are the types of multilingualism? First, dominant bilingual balance. Bilingual. Someone whose mastery of two languages is roughly equivalent. Second, dominant bilingual. Someone with greater proficiency in one of his or her languages and uses it significantly more than the other language. Third, semilingual. Someone with insufficient knowledge of either language. Apa saja jenis-jenis multilingualisme? Yang pertama ada dominan bilingual balance. Seseorang yang penguasaan dua bahasanya kira-kira setara. Yang kedua ada dominan bilingual. Seseorang dengan kecakapan yang lebih besar dalam salah satu bahasanya daripada bahasa lainnya. Yang ketiga, seseorang dengan pengetahuan yang tidak memadai tentang kedua bahasa tersebut dan menggunakannya secara signifikan lebih banyak. How does multilingualism affect education? Benefits of multilingualism practices in education include the creation and appreciation of cultural awareness, its academic and educational value, enhance creativity, adjustment in society, and appreciation of local languages. Bagaimana
multibahasa mempengaruhi pendidikan. Manfaat praktik multibahasa dalam pendidikan antara lain terciptanya dan apresiasi kesadaran budaya, menambah nilai akademik pendidikan, meningkatkan kreativitas, penyesuaian dalam bahasa, dan apresiasi bahasa daerah. Okay, I think that's all. If there is something you want to ask, just ask me. Okay, thank you. Oke guys, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke. Silakan yang mau nanya, tanya dulu tentang multilingualism ya. Udah jelas belum multilingualism? No question from me, Miss. Tumben nih Zat nggak nanya. Udah Tanya lagi, cukup Zat. penjelasannya. Oke, udah jelas. Oke, coba ke slide awal tadi. Ini ya, multilingual. Ya, Bu, ini. Next. Next. Ini. What is the importance of mother tongue? Oke. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Berarti kita semua nih multilingual ya, multilingual speaker ya. Iya, Bu. Oke. Ada nggak di sini yang mother tongue-nya selain bahasa Indonesia? Mungkin ada yang mother tongue-nya bahasa Inggris? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Bahasa Indonesia semua. Yakin bahasa Indonesia mother tongue-nya, bukan bahasa daerahnya masing-masing. Ya, kalau mungkin yang lain ada. Jadi mother tongue itu kalau misalkan kalian ngomel, kalian nggak mikir lagi itu artinya apa gitu. Jadi kalau misalkan kalian kan kalau misalkan lagi marah, ngomel itu kan kayak udah pokoknya semua keluar. Nah, apa yang kalian pakai, yang paling enjoy, yang kalian ketika ngomong nggak pakai mikir itu mother tongue kalian, mother tongue-nya. Jadi kata-kata yang kalian ketika mau ngomong tuh nggak usah mikir lagi gitu. Kalau bahasa Indonesia pernah mikir dulu nggak? Ini apa ya bahasa Indonesia yang bener ya gitu. Saya pernah, Bu. Apa? Pernah apa, Zat? Zat, ngomong nggak, Zat? Saya pernah beberapa kali ngomong bahasa Indonesia, tapi saya bingung, ini Indonesianya apa gitu. Saya lupa apa, tapi berapa kali kayak gitu. Padahal saya asli Indonesia, tapi saya bingung, ini bahasanya apa, bahasa aslinya gitu. Padahal Nah, itu Indonesia karena bahasa ibu kali kamu berarti bukan bahasa Indonesia, Zat. Orang tua berarti mengajarkan Izat pertama kali berbahasa bukan bahasa Indonesia. Iya, Bu. Saya tak ingat, Bu. Nah, jadi sebenarnya kita itu orang Indonesia terutama adalah orang yang paling luas dalam berbahasa. Jadi dia bisa lidahnya itu paling luas. Jadi kalau misalkan kalian bilang orang Indonesia bahasa Inggrisnya jelek, oh tidak, justru kita itu lidahnya tuh paling luas. Coba kalian dengerin orang India ngomong bahasa Inggris. Kalau kalian bisa ngerti,
luar biasa. Karena aneh. Apalagi orang Korea ngomong bahasa Inggris. Aneh juga. Nah, walaupun Masa accent-nya, sekarang Bu? ya accent-nya susah, accent-nya beda. Karena apa? Karena huruf penulisannya pun berbeda. Karena kalau kita bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kan pakai sama-sama pakai abjad. Kemudian kalau orang Jepang, orang Korea, orang yang penulisan bahasa mereka dengan bahasa Inggris berbeda pasti akan berbeda juga penguasaan bahasanya gitu. Jadi multilingual udah jelas ya. Jadi penguasaan lebih dari satu bahasa. Nah, bersyukurlah kita terlahir sebagai orang Indonesia yang lidahnya itu luas, jadi kita bisa menguasai bahkan bisa lebih dari 3 bahasa. Bahasa daerah kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin ada juga yang belajar bahasa Jepang, ada yang belajar juga bahasa Korea, nah itu namanya multilingual. Berbagai macam bahasa yang dapat dikuasai oleh satu orang. Nah, fungsinya apa kita belajar ini untuk anak-anak TBI, karena nanti kalian bisa juga menanamkan pada anak didiknya kalau bahasa itu jangan cuma terpaku pada satu kemampuan aja. Silahkan belajar banyak-banyak bahasa, silahkan menguasai bahasa, karena bahasa di seluruh dunia ini banyak, sebagai alat untuk menambah wawasan, sebagai alat untuk komunikasi, dan juga kita akan lebih lentur gitu lidahnya ketika kita belajar banyak bahasa. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang punya anak, anaknya mau dikasih mother tongue apa nih? Ada yang mau dikasih mother tongue bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya, boleh juga. Tapi tetap harus diajarkan untuk bisa multilingual. Oke? Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau nanya. Siapa nih yang mau nanya? Cinda, Bu. Oke, Cinda. Tanya apa? Kalau bisa bahasa daerah gitu, Bu, itu multilingual juga atau bukan? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Misalkan bahasa daerah Jawa, kemudian bahasa daerah Kepri gitu. Iya, bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu, kayak bisa gitu Oh, semuanya. iya itu multilingual. Oh, berarti nggak harus bahasa orang luar negeri juga ya? Enggak, kan saya bilang lebih dari satu bahasa itu bebas. Kalian misalkan pecinta bahasa daerah Indonesia, kalian bisa bahasa dari bahasa Papua sampai bahasa orang Aceh, boleh? Itu namanya multilingual. Jadi belajar bahasa itu seru. Kenapa? Karena kan bahasa alat komunikasi. Bayangin kalau kamu tahu bahasa orang di seluruh dunia ini, berapa banyak informasi yang akan kalian tahu, ya kan? Berapa Iya. kaya kosakata yang kalian miliki. Nah, jadi itu salah satu keuntungan multilingual dalam pendidikan, yaitu ketika kita menguasai banyak bahasa, maka banyak juga informasi yang akan kita dapat, dan kosakata atau gudang ilmu kita akan melimpah gitu. Nggak cuman kalau misalkan kita cuma bisa bahasa daerah kita sendiri, berarti informasi dan ilmu yang kita dapat ya cuman yang ada di daerah itu kita sendiri itu gitu. Kita nggak akan tahu informasi di luar daerah kita. Gitu. Udah terjawab, Indah? Iya, sudah, Bu. Oke. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada langsung ditutup aja, Cinda. Nanti langsung lanjut ke presentasi terakhir ya. Izat, buka Zoom baru aja. Iya, Iya, Bu. Bu. Oke. Silakan ditutup, Cinda. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih attention-nya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.